Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Yang belum kenal, kenalin aku Siska. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang progres selama 7 bulan ini, perubahannya itu apa aja sih, kayak gitu. Terus kayak masalah apa atau kendala apa yang udah aku lalui selama 7 bulan ini, kayak gitu. Jadi sebelum lanjut videonya, jangan lupa buat like, comment, and subscribe biar aku lebih semangat bikin konten selanjutnya. So ya, jadi untuk progres selama 7 bulan ini dan perubahannya itu apa aja, nanti aku kasih tahu foto-fotonya sebelumnya. Foto yang pertama kali sebelum aku pasang betul kayak gini guys, yang belum tahu ya. Terus untuk yang bulan pertama pakai behel yang kayak gini fotonya, ini tuh nggak ada perubahan sama sekali. Yang kedua pun ini juga nggak ada perubahan sama sekali. Yang ketiga ini tuh udah ada perubahan meskipun nggak signifikan, jadi giginya tuh udah bergerak gitu loh. Kayak misal gigi yang sebelah sini tuh lebih keluar kayak gitu, jadi lebih keluar ke sini gitu. Dan ada mundur juga. Bulan keempat, kelima juga udah ada perubahan yang cukup bagus menurut aku. Intinya giginya itu lebih rata gitu lah, yang depan sini lebih mundur kayak gitu kan. Kalau dilihat dari foto aku sebelum aku pakai behel kan, yang bermasalah itu bagian sini kan yang bergejala gitu loh. Itu tuh bikin penampilan yang nggak bagus sama sekali menurut aku. Jadi buat progresnya selama 5 bulan itu pun aku ngerasa udah bagus. Untuk video penjelasan lebih lengkapnya terkait perubahan 5 bulan ini udah aku bikin videonya sebelumnya. Kalian bisa cek di video aku sebelumnya ya, videonya yang ini gitu. Dan selama hampir 7 bulan ini, perubahan yang aku amazed banget itu tuh adalah nih. Kalian lihat ini? Kelihatan nggak ya? Ini itu tuh baunya udah hampir setengahnya gitu loh, udah setengah kurang malah. Dari yang awalnya kayak gini di awal, ini tuh bulan keberapa, kedua kayaknya deh. Jadi sekarang udah kayak gini, kayak udah hampir nutup. Di sini pun juga. Kelihatan nggak ya? Ini kayak gitu. Jadi bener-bener bolongannya tuh udah hampir setengah, dan gigi depan pun yang udah ini menurut aku udah sama gitu loh. Permukaannya tuh udah sama kayak gitu. Dan bagian sini kan ada yang signifikan, yang mana kayak yang bagian taring ini itu tuh udah mundur, bagian ini sudah ketarik keluar dan hampir mau diratakan kayak gitu sih. Buat senyumnya pun aku lebih enak gitu kalau sekarang. Kalau dulu tuh kalau misal aku mau senyum tutup mulut itu tuh bener-bener susah banget, kayak aduh susah banget ya nggak bisa nutup mulutnya. Tapi kalau sekarang udah 7 bulan ini udah lumayan relax sih kalau misal senyum tutup mulut kayak gitu sih, kayak gitu. Terus apalagi ya perubahannya itu bagian bawah pun ini udah hampir kayak sama gitu lah. Yang ini yang paling bikin kelihatan banget kan, ini tuh dulu yang ini itu kan dulu tidur kan, yang ini sekarang tuh udah nggak tidur. Foto yang pertama kayak gini, nah ini kan udah tidur kan, ini udah nggak tidur gitu. Terus yang bagian ini nggak terlalu kelihatan sih bagian atas. Itu tuh karena yang dulu tuh aku punya kendala yang di bawah, yang geraham bawah itu kan udah hilang ya, udah bolong lah kayak gitu. Terus yang bagian atas ini lama-kelamaan tuh modot mungkin sih ke bawah tuh loh, turun ke bawah. Aku nggak ada fotonya sih, pokoknya turun ke bawah. Terus sekarang jadinya tuh udah rada naik gitu loh, jadi bagus sih gitu. Jadi yang dulunya bermasalah rada ke bawah karena turun, karena nggak ada lawanannya gitu loh. Jadi semakin lama bakal semakin turun nih gigi yang atas. Dan alhamdulillah pas pakai behel ini udah rada naik dan udah permukaannya udah hampir sama gitu sama gigi-gigi yang lain ketinggiannya kayak gitu. Terus permasalahannya udah aku alami itu, aku nggak pernah sariawan sama 7 bulan ini. Hampir 7 bulan ini aku nggak pernah sariawan.
pernah sariawan guys 1 kali. Itu pun gara-gara pas gigi aku dicopot sama dokter bukan behel aku. Jadi gini ceritanya, gigi ini yang bolong ini, jadi kan ini bolong, aku tuh copotnya itu sama dokter BPJS gitu, lebih tepatnya sama dokter bedah mulut BPJS. Aku sama dokter itu, terus itu tuh posisi dimana aku habis kontrol sama dokter behel aku tuh H plus 1 minggu. Jadi setelah 1 minggu aku langsung ke dokter bedah mulut ini yang pakai BPJS karena gratis. Aku copot di situ karena dulu gigi yang di sini tuh bermasalah gitu, udah keropos banget dan diharuskan harus dicopot kayak gitu. Jadi dicopot dan dokternya tuh bilang ini kalau mau dicopot behelnya tuh harus dicopot dulu yang bagian bawah, kalau nggak digunting karena nggak bisa kalau misal masih ada kawatnya. Karena aku nggak bisa langsung memutuskan di situ, jadi aku WA dulu sama dokter behel aku, tanya gimana solusi yang terbaik. Dokter behel aku bilang ya udah kawatnya nanti digunting aja nggak apa-apa, nanti kalau misal ada berkas yang copot kamu simpan. Di H plus 1 minggu setelahnya itu aku langsung ke dokter bedah mulut lagi buat copot gigi yang ini. Hasil kawat yang di sini dicopot gitu, digunting gitu, jadinya kan yang sebelah sininya rada tajam gitu kan, dan itu yang ngebuat sariawan. Nah setelah sariawan beberapa minggu, 1 mingguan, dan selama 1 minggu itu pun aku pakai wax biar sariawannya itu yang nggak meradang kayak gitu. Dan aku pakai wax ini tuh hampir 1 bulan karena untuk mengantisipasi biar nggak sariawan lagi. Jadi sampai bulan kedepannya aku mau kontrol, aku pakai wax itu terus. Nah udah, jadi sariawannya itu cuma sekali itu aja. Terus kalau misal bracket kegesek-gesek, sebenarnya kegesek-gesek sih, tapi nggak sampai sariawan, ya udah biasa aja gitu. Terus yang kedua, kalau misal bracket copot, aku nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah. Sama 7 bulan ini aku juga amazed sama diri aku sendiri, kok bisa gitu loh. Padahal aku juga makan apapun gitu, kayak yang keras-keras kayak kerupuk seblak itu kan udah keras kan, tapi aku makan kayak udah fine-fine aja gitu. Tapi aku berani makannya tuh habis 2 bulan aku pemakaian behel deh, nggak langsung H plus 1 hari pakai behel langsung pakai, udah nggak ada lagi. Paling kendalanya itu kawat aku yang sebelah sini itu tuh copot atau lepas dari sangkarnya, dari bracketnya gitu. Jadi tuh posisi baru bulan Januari kemarin, H plus 2 hari sejak aku kontrol sama dokter behel aku. Karena aku tuh makan makanan yang daging gitu loh guys, yang alot banget. Terus aku paksa makan gitu loh, aku paksa makan, tiba-tiba aku 2 hari aku paksain makan daging yang alot itu, dan akhirnya kayak lepas kayak gitu, keluar dari sangkarnya kayak gini contohnya. Nah karena itu kan aku terus konsultasi sama dokter aku by WA kan, dok ini gimana ya baiknya, apa aku biarin sampai kontrol berikutnya atau ini harus segera diperbaiki. Dokternya bilang udah minggu depan kamu kesini ya gitu kan, dokter bilang gitu. Tapi kan karena kayak baru beberapa minggu kontrol sama dokter aku dan jaraknya itu jauh 3 jam dari rumah aku, jadi aku minta keringanan dari dokter aku gitu. Nah kalau misal ini aku benerinnya kawat di dokter gigi umum biasa aja, gimana yang deket di rumah aku, karena kan jauh ke dokter, aku bilang gitu. Dokternya tuh bilang oh iya boleh. Nah karena boleh, jadi aku cari klinik deket rumah aku, dan aku dapet 10 menit dari rumah aku. Udah dok, aku masuk ke kliniknya dan pelayanannya untuk adminnya tuh ramah, tapi pas masuk ke dokternya kayak yang kayak gimana ya, biasa aja gitu loh. Yaudah cuek-cuek aja gitu, nggak yang halo gitu, nggak kayak dokter aku yang di Semarang gitu. Dokter aku kan halo Siska gitu kan, kali ini kayak udah duduk langsung, terus tanya keluarnya apa gitu, aku jelasin, terus tanya juga ini kamu pasang gigi dokter gigi apa sama ke salon gigi gitu. Aku kan kayak rada kesel sih aku ditanya kayak gitu, tapi ya udah aku jawab sama dokter spesialis ortodontis, aku udah bilang kayak gitu kan. Terus udah, karena udah dikasih tahu keluhannya apa aja, terus langsung dibenerin ini kawatnya. Tau nggak, aku nggak sukanya itu ya kan dokternya emang pakai sarung tangan kan, tapi sarung tangannya itu bau plastik, bener-bener
kok plastik sih, bau karet. Iya, bau karet. Dan itu tuh bener-bener nggak mengenakan banget kan. Emang jadi kalau misalnya ngebenerin kan otomatis tangannya di deket di hidung aku doang, dan itu bener-bener bau. Aku kayak, lah kok bau sih, padahal aku kalau misal kontrol tuh nggak pernah bau gitu loh. Dan dia tuh sarung tangannya warnanya ungu, lucu sih tapi bau, aku nggak suka. Terus udah itu cuman beberapa menit doang, meskipun dokternya itu ada kesusahan masukinya karena kawat ini yang paling ini tuh kawatnya tuh udah yang kaku gitu loh, jadi rada susah dokternya. Udah setelah udah beberapa menit udah bisa masuk, terus karetnya juga diganti. Kelihatan kan kalau misalnya beda nih warnanya ini. Nah ini itu diganti sama dokternya. Udah setelah itu udah selesai, langsung disuruh duduk di tempat duduk kursi yang ada mejanya. Aku tuh mikirnya bakal kayak di dokter aku biasanya gitu, yang bakal dikasih tahu ini tadi kawat kamu kayak gini, makanya dijelasin gitu loh, yang lebih komunikatif lah dokternya, dan bakal dikasih kaca kayak biasa-biasanya aku kontrol. Kalian yang pernah lihat video aku kontrol pasti kalian ngeh, setiap aku selesai dibenerin giginya pasti dijelasin sama dokternya dan dikasih kaca, disuruh ngaca gitu. Aku terus kayak, udah selesai nih, duduk. Ya udah duduk dong. Nah duduk tuh, terus dokternya tanya, ini kamu pasang dokter di mana gitu? Di Semarang dok. Siapa namanya dokternya? Dokter Susana Alvina, aku bilang gitu kan. Terus ini kamu bayar berapa di sana gitu kan? Aku kasih tahu udah 9,5 dok gitu. Terus udah selesai gitu. Terus abis itu kasih nota, udah selesai. Jadi aku ngerasain experience yang rada beda gitu antara dokter behal aku sama dokter gigi ini gitu. Dan aku kayak bersyukur gitu dapet dokter behal aku yang bener-bener baik dan kayak sabar dan mau ngejelasin, komunikatif tuh. Aku sangat bener-bener bersyukur banget kayak gitu. Jadi mungkin cukup sekian dulu guys video sharing tentang progres yang udah aku alami selama 7 bulan ini. Kalau misal kalian ada pertanyaan, saran, atau apapun itu, mungkin kalian bisa drop di kolom komentar. Kali aja aku bisa jawab. Oke guys, see you on my next video. Bye-bye.